Oke, di video kali ini kita akan membuat sebuah pot tanaman dari galon bekas le mineral yang bentuknya adalah bentuk garis siput seperti ada di film SpongeBob. Di video sebelumnya juga ada bentuk lain selain bentuk ini. Oke, jadi bahan yang akan kita gunakan terutama adalah contoh gambar garis siputnya untuk kita gambar ke galon. Di sini kita gambarnya menggunakan spidol yang permanen. Setelah itu gunting untuk pemotongannya setelah sudah kita bentuk. Dan di sini kita akan cat dengan cat pilok. Setelah itu, cat kayu warna hitam untuk penebalan gambarnya. Oke, jadi seperti apa cara untuk pembuatannya dan bahan yang akan kita gunakan? Langsung saja kita ke tutorial videonya. Let's go. Oke, kira-kira seperti inilah. Di sini kita akan mulai gambar terlebih dahulu pada galonnya. Di sini kita siapkan galon le mineralnya, bisa galon le mineral yang besar ataupun yang kecil. Di sini kita lihat ada garis nih ya. Di sini ada garis seperti ini, pasti ada garis. Garis ini akan kita jadikan bagian depan dan belakangnya. Nah, di baliknya juga ada garis lagi ya. Ini akan kita jadikan bagian depan dan belakangnya garis siput saat kita gambar. Nah, jadi kira-kira seperti inilah contoh gambarnya. Bisa kalian gambar terlebih dahulu di kertas, setelah itu akan kita gambar di galonnya. Oke, untuk menggambarnya di sini kita akan menggunakan spidol permanen. Ini kita lihat ya bagian garisnya ini. Di sini ada garis. Nah, di sini ada garis lagi nih, lekukan dari galon. Kita gunakan yang garis ke bawah ini nih. Garis paling bawah ini untuk kita gambar bulatan matanya. Kira-kira dari garis ini di pinggir garis kita buat bulat di bagian kanan garis dan kiri garis untuk kedua matanya. Kita gambar bulat kira-kira sebesar ini ya. Bulat atau lingkaran. Satunya kita buat lagi di kanan garis. Nah, kira-kira seperti inilah gambarnya untuk gambar ukuran matanya. Oke, setelah sudah seperti ini kita rapikan lagi bagian dalam matanya. Kita samakan seperti yang contoh di gambar kertas. Oke, kira-kira seperti ini. Untuk gambarnya bisa kalian cari di Google ya atau screenshot. Oke, kira-kira seperti ini bagian matanya. Sekarang bagian dalam matanya kita buat lagi. Untuk pemesanan potnya juga bisa kalian pesan di link di deskripsi di bawah untuk pembelian melalui Shopee. Banyak bentuk lain selain bentuk seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini bagian matanya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah matanya sudah jadi seperti ini, di sini akan kita buat lagi bagian atas matanya. Bagian atas matanya kita tambahkan alis. Kira-kira seperti ini alisnya. Alis satunya kita buat lagi. Nah, jadi seperti ini alisnya. Setelah itu akan kita buat bagian bawah. Kita lanjut ke bagian mulutnya. Mulutnya akan kita buat di bagian bawah ya. Kita paskan saja di garis ini. Di garis galon kita paskan ya untuk bagian mulutnya. Nah, kira-kira seperti ini kita buat lagi untuk bagian pinggiran mulutnya. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita akan tambahkan giginya. Nah, di sini kita buat giginya. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah sudah seperti ini, di sini kita akan tambahkan di bagian giginya seperti behel. Nah, ada pagar giginya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, setelah sudah seperti ini, di sini kita lanjut. Kita akan sambungkan bagian matanya dengan mulutnya ini. Kita buat seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita buat ukurannya jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Oke, kira-kira seperti inilah. Ini sudah tersambung dengan bagian mulutnya. Di sini akan kita lanjut lagi untuk bagian yang lainnya. Oke, di sini akan kita buat bagian bawahnya, bagian badannya kita luruskan di pinggir mulutnya ini. Kita buat garis ya dari pinggir mulut memutar seperti ini. Kita garis terus sampai tersambung ke bagian mulutnya lagi. Nah,
kira-kira seperti ini. Setelah itu akan kita lanjut ke bagian cangkangnya. Dari tengah mata sini nih kita buat lekukan seperti ini, huruf U. Setelah itu kita lanjut ke atas. Kita lanjut ke atas kira-kira sampai garis ini, 1, 2, 3, sampai cekungan galon yang ketiga ya. Ada lekukan garis galon ketiga, kita ikuti, kita turunkan lagi. Nah, kita turunkan sampai ada garis yang di belakang ini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini kita lanjut lagi ke bagian satunya untuk bagian cangkangnya. Ini garis yang ketiga, 1, 2, 3, kita turunkan. Nah, oke, kira-kira seperti ini, kita turunkan terus sampai ke bawah. Ini adalah bagian cangkangnya, untuk kita jadikan cangkangnya. Oke, setelah sudah seperti ini nih, ini cangkangnya sudah jadi. Sekarang di bagian tengah cangkangnya kita buat garis. Kira-kira seperti ini ya, garis dan juga titik-titik. Oke, akan saya buat dulu. Kira-kira seperti inilah garisnya untuk bagian gambar di cangkangnya ya. Kita buat lagi seperti ini, titik-titik ya, titik seperti ini yang akan kita buat di cangkangnya ini. Seperti ini kira-kira nanti akan kita warnakan. Oke, kira-kira seperti ini. Akan kita lanjut bagian cangkang belakangnya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Kedua cangkangnya sudah kita gambar seperti ini ya, untuk gambar cangkangnya. Nah, di sini tinggal kita lakukan pengecetan. Pertama-tama di sini akan kita potong terlebih dahulu agar dia berbentuk. Kita siapkan dengan gunting ataupun cutter untuk pemotongannya. Di sini kita gunakan gunting. Oke, kira-kira seperti inilah. Sini sudah kita potong. Setelah sudah kita potong seperti ini akan kita lakukan pengecatan. Oke, ini sudah kita warnakan dengan cat pilok warna putih ya, untuk warna dasarnya. Jadi dia seperti ini. Sekarang akan kita lanjut untuk warna bagian yang lainnya. Di sini akan kita gunakan warna biru dan juga warna hijau untuk bagian badan bawah. Oke, pertama-tama kita tutup terlebih dahulu ya bagian selain badan bawah, yaitu bagian cangkang. Oke, kira-kira seperti ini. Bagian cangkang sudah kita tutup ya, tinggal kita cat pilok bagian warna hijau dan warna biru untuk bagian badannya ini. Kita warnakan setengah. Oke, sekarang kita lanjut untuk warna biru ya, di bagian sebaliknya ini nih satunya, jadi separuh warna hijau. Oke, ini sudah kering, kira-kira kita buka plastiknya ya. Nah, setelah sudah kita buka seperti ini, kita akan lanjut untuk pengecatan bagian cangkangnya. Ini yang bagian bawahnya atau badannya akan kita tutup dengan plastik ya, saat pengecatan bagian cangkangnya. Akan kita pasang plastiknya terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini. Kita akan warnai bagian cangkangnya ini. Garis dan titik-titiknya ini terlebih dahulu. Garisnya ini dengan warna merah, kalau titiknya dengan warna biru. Oke, akan saya cat terlebih dahulu bagian garisnya ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Ini sudah kering ya. Bagian titiknya kita beri warna biru dan garisnya warna merah. Di sini akan kita tutup dengan solasi kertas untuk garisnya ini. Garis merahnya akan kita tutup dengan solasi kertas agar tidak terkena. Oke, ini akan kita lanjut untuk warna dengan warna pink setelah sudah kita tutup dengan solasi kertas seperti ini. Kita lanjut cat semua bagiannya. Nah, kira-kira seperti inilah. Ini sudah kering bagian catnya. Sekarang tinggal kita buka semua penutupnya. Di sini banyak solasi yang kita gunakan. Oke, kira-kira seperti ini. Ini sudah kita cat semua ya. Sekarang tinggal kita tebalkan dengan cat kayu yang warna hitam agar lebih jelas terlihat. Seperti ini catnya. Dan juga katembat. Ini dia, kita gunakan katembat atau kuas lukis ya, untuk kita menebalkan bagian garis-garisnya ini. Semua garis kita tebalkan seperti ini. Ini akan saya tebalkan terlebih dahulu
Kita tebalkan hingga selesai ya, kira-kira seperti ini. Nah, dia jadi garisnya ini lebih terlihat lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Ini bagian giginya juga kita akan tebalkan agar lebih terlihat. Oke, di sini akan saya lanjutkan ya, semua bagiannya. Bagian mata dan juga cangkangnya pun kita buat garis seperti ini hingga lengkap terlihat semuanya. Oke, kira-kira seperti ini. Seperti ini kira-kira. Nah, di sini kita lanjut lagi. Set. Oke, kira-kira seperti ini ya. Ini kita buat pinggiran garis di bagian cangkangnya. Nah, jadi ada garis hitamnya seperti ini. Jadi dia lebih terlihat. Nah, ini kira-kira sudah semua ya kita gariskan. Setelah sudah kita garis seperti ini, kita tebalkan dengan garis. Di sini tinggal kita tunggu kering. Setelah sudah kering, kira-kira seharian kita jemur ya. Besok sudah bisa kita gunakan kembali. Oke, kira-kira seperti inilah cara untuk pembuatannya. Dan hasilnya pun sudah bagus ya. Tinggal kita tunggu kering. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wah, ini akan kita gunakan untuk hiasan depan rumah ataupun hiasan taman, oke?